Di dunia ini, banyak dari kita memulai perjalanan hidup dengan mimpi yang indah. Mimpi untuk menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang kita cintai. Namun, tak jarang pula ada yang tersesat di tengah jalan, terperangkap dalam pilihan yang mungkin bukan untuk mereka. Fenomena ini sering terjadi di tengah masyarakat kita. Salah jurusan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena tekanan dari lingkungan di sekitar? Ataukah karena ketidaktahuan akan pilihan yang kita butuhkan? Yang pasti, ini bukanlah kesalahan mereka sepenuhnya. Kurangnya informasi dan arahan untuk mengejar sesuatu yang benar-benar diinginkan merupakan salah satu faktor adanya fenomena salah jurusan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Seseorang pernah berkata, tuliskan apa yang akan kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang sudah kamu tulis. Dan proposal hidup merupakan salah satu usaha untuk menggapai mimpi-mimpi besar di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Mustika. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Quranic Science Boarding School. SMA Quranic Science Boarding School merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan kedua di Kabupaten Tasikmalaya. Kami telah menerapkan kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum tersebut berorientasi pada peserta didik. Menurut Educational Psychologist dari IDF menyebutkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia mengalami salah jurusan. Oleh sebab itu, salah satu upaya dari SMA QSBS agar peserta didik tidak mengalami hal tersebut, kami membuat program diagnostik masa depan yang berkelanjutan. Program tersebut diawali dengan kegiatan pada setiap tahun ajaran baru, yaitu kegiatan Kampus Expo. Kampus Expo tersebut bertujuan untuk mengenalkan jurusan-jurusan dan juga perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kami membuat program yaitu penyusunan proposal hidup. Seperti ini. Proposal hidup ini, peserta didik melakukan penulisan yaitu rencana dan juga target-target yang akan dicapainya selama 3 tahun bersekolah di SMA, yaitu pada jenjang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Penyusunan proposal hidup ini dibimbing langsung oleh BK sampai peserta didik masuk ke perguruan tinggi. Proposal hidup merupakan salah satu program unggulan yang ada di SMA Quranic Science Boarding School untuk membantu para siswa dalam merencanakan masa depan mereka. Pada dasarnya, proposal hidup ini menitik beratkan pada rencana persiapan karir dan juga studi lanjut para siswa, sekaligus untuk merencanakan perbaikan-perbaikan dalam hal personal, kemudian sosial, dan juga aspek ibadah hidup. Sebelum menyusun proposal hidup ini, para siswa dibekali dengan informasi mengenai jurusan dan juga perguruan tinggi yang dikemas dalam kegiatan Kampus Expo, agar para siswa ini memiliki gambaran juga motivasi untuk melanjutkan studinya ke pendidikan tinggi. Nah, kemudian untuk proses pengisian dari proposal hidup ini sendiri diawali dengan beberapa tes, yaitu ada tes minat bakat, kemudian tes kemampuan atau kecerdasan majemuk, kemudian dilanjutkan dengan penentuan target dari setiap aspek-aspek yang sudah ditentukan tadi dan akan dilengkapi juga dengan hasil psikotesnya. Diharapkan dengan adanya program penyusunan proposal hidup ini dapat membantu para siswa untuk merencanakan sekaligus merealisasikan karir impiannya. Jujur bagi saya, proposal hidup ini sangat-sangat membantu, khususnya bagi kita yang tidak memiliki tujuan arah hidup. Karena di proposal hidup ini kita akan merencanakan kira-kira arah masa depan kita ini mau kemana, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Dan menurut pendapat saya, insya Allah
proposal hidup ini dapat menjadi teknik paling revolusioner menuju Indonesia Emas 2045. Jujur ini benar-benar ngebantu banget persoalan tentang potensi diri aku, karena dengan adanya acara penyusunan proposal hidup ini, apa yang ingin aku cari buat di masa depan itu lebih terarah. Karena pertama aku dituntut buat nge-explore diri sendiri, dan aku juga diarahin sesuai apa yang aku inginkan di masa depan. Kemudian aku bisa nargetin per tahunnya itu kayak gimana, sehingga aku gak bakal bimbang, gak akan bingung lagi seperti masa aku SMP yang sempet diambang kebingungan untuk mencari masa depan aku kayak gimana. Dan aku berharap dengan adanya penyusunan proposal hidup buat tahun ini, aku bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Menurut saya penyusunan proposal hidup ini sangat membantu para siswa dan siswi untuk mengetahui ingin menjadi apa ke depannya dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai tujuan tersebut. Dan penyusunan proposal hidup ini bisa membantu para siswa-siswi untuk mengetahui dan mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Saya jadi lebih bisa memandang jauh ke dunia perkuliahan, terus saya juga jadi bisa lebih mempersiapkan diri sejak awal. Setelah mengikuti tes minat bakat tadi, saya bisa merevisi ataupun memperbaiki pilihan pertama saya menjadi pilihan yang bisa saya usahakan untuk tujuan selanjutnya. Jadi tahu tujuan kedepannya gimana dan juga masuk jurusan sesuai minat dan bakat. Setelah mengikuti acara penyusunan proposal hidup di SMA Quranic Science Boarding School Al-Kausar 561, saya jadi lebih mengetahui bahwasannya saya lebih condong ke arah linguistik, yang berarti saya memiliki kemampuan untuk memvariasikan bahkan menata kata-kata atau kalimat dengan baik. Setelah mengikuti hasil tes Aku Pintar kemarin, aku lebih unggul di logika matematika karena suka bermain logika dan matematika. Kalau di tes temu bakat kemarin, aku lebih unggul di motivator karena suka menyemangati dan memotivasi, yang membuat aku mengambil jurusan psikologi di Universitas Gadjah Mada. Setelah saya mengikuti acara penyusunan proposal hidup dan mengikuti tes akupintar.com, ternyata saya lebih condong pada intrapersonal, yang menandakan bahwa saya lebih memahami diri saya sendiri. Setelah mengikuti tes Aku Pintar kemarin, aku ini lebih unggul di naturalistik karena aku juga suka alam dan itu tuh sebagai healing. Terus kalau dari tes temu bakat kemarin, salah satu karakter aku ini ada di self taker. Self taker itu dia itu suka membantu orang lain dan suka mendahulukan orang lain. Itu tuh membuat aku memilih jurusan psikologi di Universitas Pajajaran. Setelah saya mengikuti acara penyusunan proposal hidup dan mengikuti tes akupintar.com, sekarang saya bisa mengetahui bahwasanya saya lebih condong ke intrapersonal. Intrapersonal adalah jadi kita bisa memahami emosi, keinginan, dan perasaan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kami dari Angkatan Alfa, Angkatan Pertama SMA QSBS Al-Kausar 561. Saat ini kami sedang berkuliah di Universitas Pajajaran, Universitas Islam Negeri, IPB University, Universitas Brawijaya. Menurut saya, proposal hidup mempermudah dalam menyusun rencana ke depannya sehingga kita dapat menetapkan tujuan utama baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Proposal hidup bisa membantu aku buat menentukan apa yang harus aku lakuin sekarang dan apa yang harus aku lakuin nanti. Jadi penentu arah kita di masa depan gitu. Langkah awal dalam menentukan tujuan hidup. Proposal hidup itu bisa mempermudah kita meraih cita-cita kita. Merupakan mimpi-mimpi kita yang diketik atau ditulis dalam suatu lembaran. Nah, dari ketikan itu dapat mengarahkan kita dalam menentukan alur hidup kita ke depannya. Nah, terus kalau misalkan kita udah mulai lupa sama tujuan hidup kita dapat melihat proposal hidup itu untuk menjadi acuan semangat kita lagi. Manfaat proposal hidup itu, hidup saya lebih terarah daripada sebelumnya. Yang dulu saya kelas 10, saya tidak tahu mau masuk menjadi mahasiswa di mana dan jurusannya mau apa. Tapi saat diperkenalkan dengan proposal hidup dari QSBS ini, saya lebih terarah dan dari kelas 10 saya ingin masuk jurusan teknik. Proposal hidup itu bisa membuat hidup aku lebih terstruktur dan terorganisir.
Meskipun kadang tujuan hidup kita itu melenceng dari realita yang akan terjadi, tapi seenggaknya kita tuh punya goals, sehingga kita bisa menentukan proses apa yang harus kita lakukan. Karena kita tuh nggak cuma nentuin step-step apa biar bisa nyampe goals itu, cuman kita juga bisa menentukan setiap harinya kita harus ngapain untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Misalkan goals setiap harinya kita harus lebih banyak berzikir, lebih banyak pekerjaan, lebih banyak belajar untuk meraih apa yang kita tuju dan sebagainya. Merupakan sarana untuk kita membuat planning atau merencanakan untuk menggapai cita-cita kita. Dengan adanya proposal hidup ini, kita bisa melihat lebih visioner, lebih melihat ke depan untuk menggapai harapan-harapan kita. Untuk meningkatkan motivasi kita dalam menjalani dan menggapai tujuan hidup kita. Selain itu, proposal hidup juga membantu kita untuk bisa menggali lebih dalam tentang apa minat dan bakat kita. Membuat hidup saya menjadi lebih terarah. Jadi ketika saya bangun di pagi hari, saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan. Sehingga jalan hidup ke depan saya bisa terbayang dengan baik di dalam benak saya. Dan saya bisa mulai memikirkan cara untuk menggapai tujuan-tujuan yang telah saya buat dalam proposal tersebut setiap hari. Dan bagi saya, proposal hidup dapat bermanfaat untuk membantu saya lebih untuk mencapai tujuan saya. Bagi saya sendiri, proposal hidup berfungsi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita. Karena dalam proposal hidup terdapat analisis SWOT. Dari analisis tersebut, kita dapat mengetahui kekurangan dan juga kelebihan kita sehingga dapat memperbaiki kekurangan kita dan juga mengoptimalkan kelebihan yang kita punya. Dengan adanya proposal hidup, kita lebih terstruktur untuk belajar, terutama di SMA ini. Jadi kita bisa menilai mana sih yang lebih penting untuk kita pelajari dan yang sebaliknya. Buat aku, proposal hidup juga sangat bermanfaat untuk menentukan masa depan dengan membantu mengarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin aku capai. Mari rencanakan masa depan dengan proposal hidup.